Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 3 November 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan pagi ini bertemakan bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia Allah akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Dalam Yakobus pasal ke-5 ayat ke-11, bagian firman Tuhan ini berkata tentang kalian mendengar keteladanan Ayub dan kalian melihat berkat yang Allah berikan kepada Ayub. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami boleh belajar satu tema tentang bersabar dalam penderitaan. Tatkala kami diperhadapkan kepada masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, halangan demi halangan, penderitaan demi penderitaan yang tak kunjung berhenti. Bahkan sebagian daripada sahabat seperjalanan justru tatkala berdoa mengalami penderitaan yang semakin berat. Kemudian kami bertanya-tanya, di mana Tuhan yang mampu menolong kami? Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau menderita dalam hidup ini. Kita berjuang yaitu dalam kehidupan ini mencari yang namanya itu bahagia, bukan mencari yang namanya itu derita. Sehingga tentu kita lebih senang mendengarkan renungan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah yang berjudul tentang kesuksesan, tentang kejayaan, tentang kemakmuran, dan tentang kebahagiaan. Namun mengapa Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa penderitaan yang begitu berat di dalam kehidupan Ayub? Ayub itu diambil seluruh harta bendanya. Ayub itu mengalami penyakit yang penuh dengan bisul, penyakit kulit yang demikian berat sehingga dia harus menggaruk-garuk. Dan Ayub itu anggota keluarganya, anak-anaknya diambil mengalami kematian. Binatang-binatang peliharanya, unta, itu semua meninggal. Dan juga penjaga-penjaganya pun meninggal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak misteri di dalam kehidupan ini tatkala kita bertanya kepada Tuhan, mengapa dan mengapa, mengapa dan mengapa. Pada saat kita bertanya tentang mengapa dan mengapa, saya percaya sahabat seperjalanan tidak pernah akan menemukan jawabannya. Karena waktu kita bertanya tentang mengapa, maka sesungguhnya kita sedang memohon sebuah harapan dan doa yang sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Tetapi sewaktu kita bertanya, apa maksud Tuhan di balik penderitaan yang kita alami ini, yang sahabat seperjalanan alami? Jadi pertanyaannya apa dan apa maksud Tuhan? Tatkala kita bertanya apa maksud Tuhan, maka di sanalah kita baru menemukan jawaban. Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Kalau saya boleh mengatakan bahwa kata penderitaan itu agak kurang tepat. Karena kalau penderitaan itu sesungguhnya hanya derita. Alangkah lebih tepatnya kalau tema renungan ini kita ubah dalam bentuk bukan sabar dalam penderitaan, namun sabar dalam pelatihan. Sabar dalam pelatihan. Semua kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, semua problem penderitaan yang kita alami sesungguhnya adalah sebuah pelatihan. Pelatihan untuk meningkatkan iman kita, pelatihan untuk meningkatkan kesabaran kita, pelatihan untuk meningkatkan kedewasaan kita, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan amatiran, tapi anak-anak Tuhan yang profesional, karena kita hidup bersama dengan Allah. Saat sebuah tulisan dikatakan, orang yang mudah terganggu dengan penderitaan berarti masih amatiran. Orang yang terganggu dengan penderitaan berarti masih amatiran. Tatkala Tuhan izinkan kita sabar di dalam pelatihan yang Tuhan izinkan kepada kita,
maka sesungguhnya kita sedang naik kelas, kita sedang menuju orang yang sedang mau dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Semua tokoh-tokoh, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Allah itu mengalami pelatihan-pelatihan di dalam hidup, di dalam bentuk penderitaan-penderitaan, sebagaimana Ayub, sebagaimana Paulus, bahkan Yesus sendiri. Dan ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab dan kehidupan kita, orang-orang yang tabah di dalam penderitaan, orang-orang yang kuat di dalam penderitaan, orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang terdahulu yang menjadi presiden kita, berkata demikian, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, itu berarti bukan sabar. Perhatikan kalimat ini. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, itu berarti bukan sabar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mencintai anak-anak kita, mari kita belajar. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua akan memberikan apapun? Akan dihindarkan anak daripada persoalan? Waktu anak mau belajar berjalan, dia akan punya resiko terjatuh. Dia belajar berlari, dia punya resiko terjatuh. Waktu anak kemudian belajar bersepeda, dia akan menderita lecet waktu terjatuh. Demikian juga aspek-aspek lain. Waktu kita memasukkan sekolah, kita akan cari sekolah yang sulit, sekolah yang baik. Karena itu tempat pelatihan. Mengapa? Karena ada kualitas yang akan dihasilkan dari perjalanan anak-anak kita yang kita bimbing, yang kita latih, yang sedang kita tempa. Sehingga penderitaan itu sesungguhnya adalah pelatihan. Sehingga kita boleh berkata waktu kita mengalami penderitaan, jangan berkata bersabar dalam penderitaan. Katakan kepada dirimu bahwa aku harus bersabar di dalam pelatihan iman, di dalam pelatihan dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang sabar itu dia akan tetap teduh di tengah panas dan dia akan tetap manis di tengah kepahitan. Saya ulangi kembali, orang yang sabar itu akan teduh di tengah panas, akan tetap manis di tengah kepahitan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kehidupan ini tidak hanya berbicara tentang kebahagiaan, tentang kelancaran, namun kehidupan ini berbicara tentang kualitas. Tatkala kualitas hidup kita akan ditingkatkan oleh Allah, dan Tuhan tatkala akan memakai kalian, sahabat seperjalanan, menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk memberkati, maka di sanalah Tuhan mengizinkan penderitaan, mengizinkan masalah, mengizinkan kesulitan, sebagaimana terjadi pada Ayub. Ayub adalah pribadi yang luar biasa, bukan karena dia kuat, namun karena dia belajar mengandalkan Tuhan. Kehidupan itu ada dua pilihan. Sewaktu kita kehidupan hanya ingin diberkati, mungkin saja kita tidak pernah mengalami kesulitan hidup, tidak mengalami penderitaan, karena kehidupannya hanya berorientasi diberkati. Namun menjadi orang percaya tidak boleh berhenti hanya diberkati. Allah memanggil kita untuk memberkati. Tatkala ingin memberkati, maka kehidupan kita Tuhan izinkan sebuah tempat, namanya itu kita bersabar di dalam pelatihan hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersabar dalam penderitaan, bersabar dalam pelatihan, karena ada maksud Tuhan di atas semua kesulitan yang kita hadapi ini, karena engkau dipanggil tidak hanya untuk mendapatkan berkat, namun dipanggil untuk memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan. Di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang ada, ajar kami untuk belajar melihat masalah itu bukan bertanya mengapa, mengapa, mengapa dan mengapa. Namun kami boleh bertanya apa, dan apa. Apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Tuhan akan memakai kita menjadi berkat melalui sebuah pelatihan-pelatihan kehidupan, melalui problem dan masalah hidup yang kami hadapi. Bapa yang di dalam surga, berkati untuk semua sahabat seperjalanan ini. Hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, rintangan dan kesulitan, Tuhan bukakan jalan dan ajar kami untuk boleh tabah dan bersabar di dalam penderitaan. Bagi kami yang sedang memohon mengharapkan sesuatu, kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan juga kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk bersabar dalam penderitaan, karena penderitaan sesungguhnya adalah pelatihan kehidupan yang sedang meningkatkan iman percaya kami
agar kehidupan kami tidak hanya berorientasi untuk diberkati, namun juga untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, kita semua akan menjadi pemenang melewati penderitaan hidup yang memang adalah pelatihan hidup untuk menguatkan iman kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.